Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kami harap Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini kita akan membahas tentang kerendahan hati bagian yang kedua. Beberapa hari yang lalu saya sudah sampaikan kerendahan hati bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua. Salah satu ciri orang yang rendah hati adalah melayani keluarga, melayani Tuhan, melayani di tempat kita beraktivitas. Melayani bukan sekedar melayani, bukan sekedar mengisi jadwal, tetapi dengan antusias, dengan semangat. Hasilnya akan beda, Bapak Ibu. Saya kasih simulasi. Di sini ada air panas, semangat. Sini air dingin, air biasa, yang suam-suam kuku, yang melayani berdasarkan jadwal. Kita akan lihat, kita masukkan teh, hasilnya akan beda. Yang panas kita masukkan teh juga. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu prosesnya, kita akan baca 1 Petrus 5 ayat ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang berserah kepada Tuhan tidak memusingkan pujian dari orang lain, karena ia semakin memiliki hati yang rendah. Alkitab katakan, barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Tetapi sudah menjadi sifat dasar manusia bahwa manusia memiliki ego, kepentingan diri sendiri. Jika ego kita tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan kecongkakan, tidak mau mengalah. Sebetulnya memang kalanya seorang bukan karena hebatnya ia bersilat kata atau posisi kedudukan, melainkan sikap hatinya dalam menanggapi berbagai persoalan. Yang terutama hidup kita selaku anak-anak Tuhan, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 13 ayat 10, dikatakan keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi jika Tuhan menghendaki anak-anaknya merendahkan diri, terutama di hadapan Tuhan, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, melainkan untuk kepentingan dan kebahagiaan kita sendiri. Kita dibentuk menjadi orang yang rendah hati karena Tuhan mau meninggikan kita. Untuk dapat memahami sikap kerendahan hati diri kita di hadapan Tuhan dan sesama, maka Matius 23 ayat 11 sampai 12 berkata begini. Barang siapa yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi salah satu orang yang memiliki sifat rendah hati adalah dia rela melayani di rumah tangga, masa-masa lockdown, masa-masa PSBB kita di rumah. Bagaimana kita sebagai bapak mau jadi bos, tidak mau membantu istri, sebagai anak-anak, sebagai anggota keluarga, kita harus saling melayani. Karena disitulah terpancar siapakah kita di hadapan Tuhan kalau kita mau melayani sesama. Melayani juga di lingkungan kita. Kita berperan sebagai siapa untuk berfungsi di lingkungan kita. Melayani juga di dalam pekerjaan, melayani di dalam rumah Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara, kita tidak bisa ke gereja, layani orang-orang dengan status kita, dengan telepon kita, dengan video call kita, telepon masing-masing, sehingga menguatkan sesama kita, untuk kita bisa saling dikuatkan. Menurut ukuran dunia, seorang pelayan dipandang sangat rendah. Dan sebaliknya, kalau dia adalah bos di sekuler, dia akan sangat membanggakan dan dibangga-banggakan. Oleh sebab itu banyak orang ingin disebut bos, padahal yang menyebut bos pada kita itu tidak lebih seorang tukang parkir. Tuhan Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Jika Tuhan saja sang penguasa jagat raya, pemilik sorga, karena dia yang menciptakan semuanya, mau melayani, demikian juga Tuhan menuntut kita untuk dapat merendahkan diri kita dengan saling melayani,
dengan semangat, dengan antusias. Karena beda ya orang yang melayani berdasarkan jadwal dengan orang yang melayani dengan antusias, dengan semangat hanya untuk Tuhan. Kita lihat kalau yang semangat, antusias, hasilnya sangat pekat, hasilnya sangat baik, hasilnya sangat berguna untuk siapapun. Tapi yang dingin, yang suam-suam, yang berdasarkan jadwal, yang ogah-ogahan, hasilnya seperti ini. Jadi jelas saudara, mari orang yang rendah hati itu ciri-cirinya adalah melayani dengan semangat, dengan takut akan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara akan bersedia hasil dari pelayanan kita akan terlihat. Kita saat orang mau melayani sesama dengan sangat semangat tinggi akan ditinggikan Tuhan. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Karena statementnya katakan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.